Alkisah, di zaman dahulu kala, di sebuah hutan belantara, hiduplah sekawanan binatang liar yang dirajai oleh seekor harimau. Harimau tadi sedang sakit, yang menyebabkan keresahan para binatang yang hidup di hutan itu. Keresahan para binatang tadi karena harimau dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Mereka semua takut kalau sakitnya harimau terdengar oleh singa raja padang rumput. Singa besar dari padang rumput. Sejak beberapa tahun belakangan, sering menunjukkan keinginan untuk menguasai hutan yang dihuni para binatang tadi. Kita tinggalkan cerita harimau si raja hutan yang sedang sakit. Di sebuah padang rumput liar, tampak singa penguasa savana sedang beristirahat ditemani kawanannya. Di lingkungan hutan savana, tempat singa tinggal, singa tidak disukai oleh hewan-hewan di sana. Selain angkuh, sombong, singa juga tidak segan-segan menyakiti dan merebut jatah makanan hewan lain. Suatu waktu, singa sedang istirahat di bawah pohon. Dari arah hutan tropis, datanglah seekor burung gagak. Kedatangan burung sejak terbang dari hutan seberang savana tak luput dari penglihatan sang singa. Hei gagak, mengapa kamu datang seenaknya? Tak tahu ini daerah kekuasaanku. Maaf, Tuanku Raja. Saya lancang datang ke tempat ini karena saya sedang mencari tanaman obat untuk kesembuhan harimau tuanku. Betulkah yang kamu bicarakan, gagak? Kamu tidak bohong? Betul apa yang saya katakan. Raja hutan harimau sedang sakit. Mendengar cerita dari burung gagak, singa merasa gembira. Sudah terbayang dalam benaknya, dia akan menjadi raja hutan menggantikan harimau. Seakan tak menghiraukan keberadaan burung gagak, singa terus melanjutkan lamunannya, membayangkan dirinya menjadi raja hutan. Setelah tersadar dari lamunannya, singa seakan tidak ingin membuang waktu lama-lama. Singa bergegas pergi ke hutan yang dihuni harimau dan kawan-kawan. Sesampainya di hutan yang dituju, singa mulai menakut-nakuti penghuni hutan itu. Rumah semut diinjak-injak kemudian dihancurkan. Mengganggu sekawanan monyet yang sedang berkumpul, dibuatnya ketakutan lari tunggang langgang. Kabar mengenai singa yang mengamuk membuat kekacauan di hutan. Akhirnya sampai juga ke telinga kerbau dan kambing yang bertugas menjaga keamanan di wilayah hutan itu. Bagaimana, kambing? Sikap kita? Saya tidak sanggup kalau harus menghadapi singa yang terkenal gagah dan jahat. Betul, kerbau. Kalaupun kita berdua menghadapi singa, sepertinya aku yakin kita akan kalah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lapor ke Sakadang Kancil saja? Betul, saya setuju. Karena kerbau dan kambing merasa tidak mampu melawan singa, diputuskan keduanya akan meminta bantuan kepada sang kancil, hewan kecil yang dianggap cerdas dan cerdik dalam menyelesaikan masalah. Halo, selamat siang sahabatku kancil. Selamat siang, Bau dan Bing. Ada perlu apa kalian kesini? Begini, Cil. Hutan tempat kami tinggal tidak aman. Karena singa masuk ke hutan kita, datang membuat kekacauan. Betul apa yang dikatakan kerbau. Singa merusak sarang semut dan menakut-nakuti kami semua.
Oh, begitu maksud kedatangan kalian semua. Saya paham. Tenang saja kawan. Saya punya cara bagaimana caranya menaklukkan singa. Saya tidak akan lawan dengan kekuatan fisik. Singa akan saya lawan dengan kecerdasan. Ketiganya sepakat untuk mencari keberadaan singa yang sudah meresahkan penghuni hutan. Setelah lama mencari, di hari yang cerah pinggir sungai di tengah hutan, Kancil dan kawan-kawan berhasil menemukan keberadaan singa yang hendak minum air sungai. Kau pikir engkau bisa melawanku? Lihat siapa dirimu. Aku adalah raja paling kuat di hutan ini. Pergilah, jangan sampai aku kehilangan kesabaran. Bukan singa, kamu bukan yang lebih kuat. Ada singa lain yang lebih besar dan kuat dari kamu. Jangan bohong, Kancil. Tunjukkan padaku hewan yang lebih kuat dari. Aku tunjukkan. Awas kalau bohong. Kancil kemudian berlari bermaksud menunjukkan hewan yang lebih kuat dari singa. Singa mengikutinya karena penasaran. Ayo kita lihat bersama. Itu tempat tinggal singa yang lebih hebat darimu. Itu dia singa yang lebih hebat darimu. Begitu melihat bayangan dirinya yang berada dalam permukaan air, singa menyangka ada singa lain yang menantangnya. Singa marah. Tak menunggu waktu lama, singa menerkam bayangannya sendiri yang ada dalam air. Piur! Singa tercebur ke sumur. Dalam hatinya, kambing dan kerbau sama-sama memuji taktik brilian Sakadang Kancil. Singa merasa malu dan akhirnya mengaku kalah. Pesan moral dari cerita Kancil mengalahkan singa adalah kecerdikan dan akal sehat dapat mengalahkan kekuatan fisik yang besar. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk tidak panik, berpikir tenang dalam situasi sulit, dan tidak meremehkan orang lain meskipun terlihat lebih kecil atau lemah.